Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Reza Rumampuk. Apa kabar saudara semua saat ini? Doa saya agar kita semua diberkati dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Ya, pada saat ini kita akan membahas tentang hari kiamat sesuai dengan judul yang Bapak Ibu Saudara baca, ya, tentang hari kiamat. Tapi sebetulnya kalau kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, bukan tentang kiamat ya, tapi tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, siapa sih orang yang benar-benar tahu akan waktunya, kapan hari kiamat itu tiba, atau kapan Tuhan akan datang? Bisa jadi kita adalah orang-orang yang akan menyambut Tuhan Yesus Kristus di atas awan-awan saat Dia datang kali yang kedua. Atau mungkin kita dipanggil oleh Tuhan lewat kita meninggal, ya. Nobody knows. Tidak ada yang tahu kapan waktunya, entah kematian kita atau kedatangan Tuhan, ya. Dan firman Tuhan akan saya baca dalam Matius 24 ayat yang ke-36. Matius 24 ayat yang ke-36. Teman-teman juga bisa baca di layar ini ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, ayat ini mungkin sering kali diperdebatkan. Ya, kok Tuhan Yesus nggak tahu sendiri? Kok dia nggak tahu sih, katanya Tuhan ya. Tapi ini akan ada di penjelasan yang lainnya. Atau Bapak Ibu Saudara bisa cari ya, teman-teman bisa search sendiri tentang ayat ini ya. Tapi ini adalah kapasitas Tuhan Yesus sebagai manusia, walaupun dia Allah 100% ya. Dikatakan hari itu, hari kedatangan Tuhan, gak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak, anak pun tidak, hanya Bapa ya. Dan memang gak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan dalam kitab Wahyu, ya, Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15 dikatakan, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Firman Tuhan berkata, lihatlah aku datang seperti pencuri. Memang kalau kita membuat sebuah rumah atau kita tinggal dalam sebuah rumah, masa ada pencuri yang kasih tahu tanggalnya kapan dia mau datang? Ya, oke, saya akan curi rumahmu, saya akan rampok rumahmu pada hari Rabu jam 10 malam atau jam 1 pagi. Ya nggak mungkin dong pencuri announce dulu tentang kehadirannya, tentang kedatangannya, dia mau mencuri kapan, waktunya kapan. Tentu kita akan bersiap-siap. Ya, sama seperti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tuhan mau supaya kita semua berjaga-jaga dan berdoa. Kita semuanya bersiap-siap. Jangan sampai ya seperti ada pencuri mau datang. Kenapa? Orang-orang saat ini di rumahnya, kita memasang pagar di rumah kita. Bahkan ada yang pasang CCTV demi keamanan, ya. Ada yang sewa security mungkin, ya, supaya dia menjaga keamanannya. Dia bersiap-siap agar kemungkinan terburuk yaitu pencuri tidak akan datang, tidak akan mendatangi rumahnya. Nah, teman-teman semua, ya, memang tidak ada yang tahu kapan Tuhan akan datang. Atau let's say kita mau katakan kapan dunia ini akan mengalami kiamat, akan mengalami kehancuran dan lain sebagainya. Tapi ada dalam kitab Lukas pasal 21, Tuhan memberikan sebuah tanda ya. Tuhan Yesus mengatakan, Lukas 21 ayat yang ke-7, dan murid-muridnya Tuhan Yesus bertanya kepadanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Ayat 8 Tuhan Yesus katakan, jawab Tuhan Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia,
dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Jadi hal yang pertama, tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan. Memang nggak ada satu orang pun yang tahu tentang pastinya kapan Tuhan akan datang. Tapi Tuhan katakan ada tanda-tandanya. Yang pertama, akan ada banyak penyesat-penyesat. Ya, Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ya teman-teman semua, supaya kita bertumbuh dalam kerohanian kita perlu firman Tuhan yang sehat. Kita perlu firman yang bersumber kepada Kristus Yesus Tuhan kita, yang sudah menebus kita dari dosa. Dia yang sudah mati, dia yang sudah bangkit, dia yang sudah naik. Ya, ada begitu banyak pengajaran saat ini, ya. Tapi kita harus menimbang semuanya dengan firman Tuhan. Kalau ajaran itu sehat, ajaran itu membangun kita dalam Kristus, ajaran itu membangkitkan iman kita dalam Kristus. Oke, ya. Jadi segala sesuatu tolak ukur, parameter kita, setiap ajaran yang kita dengar, setiap firman yang kita dengar, ukurannya adalah firman Tuhan Yesus Kristus. Apakah orang itu membicarakan tentang Kristus? Apakah dia membicarakan tentang kematian Tuhan, tentang penebusan dosa kita, tentang kebangkitan Tuhan dan kenaikan Tuhan? Ya, jadi waspada, kita semua waspada, kita semua berjaga-jaga. Firman Tuhan katakan berjaga-jaga dan berdoalah. Jadi kita harus waspada akan ajaran yang kita terima, karena ajaran yang kita terima akan membentuk pola pikir kita. Ya, hal yang kedua, setelah yang pertama, ya, Tuhan katakan waspada di akhir dari akhir zaman, menjelang kedatangan Kristus. Yang pertama, akan ada banyak nabi palsu, ya, tentang pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Dan yang kedua, ayat yang ke-9 dalam Lukas 21 dikatakan, apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Wah, firman Tuhan katakan, kalau saat-saat ini kita dengar tentang peperangan, tentang pemberontakan, jangan terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi. Firman Tuhan katakan harus terjadi. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ya, ia berkata ayat yang ke-10, kepada mereka bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ya, teman-teman semua, kita lihat ayat ini, ayat 9 dan 10. Akan ada peperangan, akan ada bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada pemberontakan. Saat ini kami membuat konten ini di tanggal 14 Februari, di hari Valentine. Dan teman-teman semua tahu bahwa saat ini kita sama-sama berdoa, ya. Di teman-teman kita di Eropa, di Rusia akan berperang dengan Ukraina, ya. Ada negara-negara sekutu yang akan menolong dan lain sebagainya. Kita berdoa agar peperangan ini, ya, kalau bisa ditempuh dengan jalur diplomasi, ya. Atau apakah Perang Dunia III akan terjadi? Ya, kita tidak tahu. Firman Tuhan katakan, kalau kita dengar berita tentang perang, tentang pemberontakan, tentang kerajaan lawan kerajaan, negara lawan negara, tidak usah terkejut. Firman Tuhan katakan, tidak usah kaget. Ya, jadi kalau saat ini kita dengar berita tentang bangsa-bangsa yang akan berperang, kita nggak usah kaget, karena ini sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Ya, kalau kita melihat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, wah, sudah mulai digenapi. Atau apakah perang yang terakhir akan terjadi di generasi kita saat ini? Kita tidak tahu, ya. Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua bisa searching di Google, ya. Tentara Rusia sudah ditaruh di perbatasan dengan Ukraina. Begitu juga dengan tentara Ukraina. Begitu juga dengan negara-negara lain yang akan mendukung. Mereka sudah mengirim pasukan-pasukannya, sudah mengirim alat-alat militer mereka. Nah, ini penggenapan dari firman Tuhan. Akan ada perang demi perang. Ya, jadi itu yang kedua. Kalau yang pertama adalah nabi palsu, akan ada banyak ajaran yang menyesatkan. Yang kedua adalah kita akan selalu mendengar berita tentang perang, pemberontakan. Hal yang ketiga,
yang terakhir, tanda-tanda kedatangan Tuhan, ya. Tanda-tanda kedatangan Tuhan, ayat yang ke-11 saya bacakan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, teman-teman semua, ya, kita melihat ayat ini begitu banyak digenapi di generasi kita, ya. Ada perang, ya. COVID-19 belum selesai, akan ada perang. Firman Tuhan katakan akan terjadi gempa bumi, akan terjadi penyakit sampar, ya. COVID-19, varian Alpha, varian Delta, belum selesai ada varian Omicron, ada varian Deltacron dan lain sebagainya. Di Kota Malang, tempat saya tinggal saat ini, sudah ditetapkan PPKM level 2, ya. Tidak ada yang mengetahui, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, ya. Penyakit terus bermunculan, penyakit-penyakit yang baru, ya. Belum selesai satu penyakit datang, akan ada bencana alam dan lain sebagainya. Ini sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, ya, ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, kamu akan dihadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa karena nama Tuhan. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Kita sering melihat banyak orang Kristen yang mati martir. Mereka mempertahankan imannya, ya. Tapi Tuhan katakan, justru di situ kesempatan kita untuk bersaksi. Nah, di akhir dari penyampaian saya lewat konten pada saat ini, ya, memang kita nggak tahu, kita tidak pernah tahu kapan fix tanggal pastinya Tuhan akan datang. Tapi Tuhan katakan, bersiap-siaplah, berjaga-jagalah, berdoalah, ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, ayat yang terakhir sampai ayat yang ke-10. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan Yesus Kristus rindu gak ada yang binasa. Dia rindu supaya semuanya bertobat dan selamat. Ayat yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Sekali lagi, pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi ayat yang ke-11, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, kita nggak tahu. Ayat yang ke-10 dikatakan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Kita nggak tahu apakah nanti akan terjadi perang nuklir. Apakah dunia ini akan berakhir dengan perang nuklir seperti yang 2 Petrus 3 ayat 10 katakan. Sudah dicatat dalam Alkitab, ya. Akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, ya. Bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Wah, ketika saya baca ayat ini ngeri bener. Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dunia ini, ya? Tapi satu hal, Bapak Ibu Saudara, tidak usah takut, tidak usah gentar. Firman Tuhan mengatakan Dia akan menyelamatkan anak-anaknya. Kalau kita hidup dalam iman, kita hidup dengan iman, gak perlu kita takut. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang akan terjadi ke depannya nanti, ya, entahkah perang terjadi, bala sampar, sakit penyakit terjadi. Satu hal yang mau saya ingatkan, kita tidak dapat memprediksi kapan kematian kita. Kita nggak akan dapat memprediksi kapan dunia kiamat. Kita nggak bisa memprediksi kapan Tuhan datang kali yang kedua. Satu hal, berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan betapa kita harus suci dan saleh. Kita harus berbuat baik kepada orang. Selama kita masih hidup, selama Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, mari kita saksikan
betapa Tuhan Yesus Kristus begitu baik buat kita semua. Ya, jadi berjaga-jaga, berdoa. Kita berdoa supaya COVID-19 ini dilalukan. Perang yang akan terjadi juga Tuhan lalukan. Tapi jika memang Tuhan menghendaki hal ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih bersiap-siap, lebih berhati-hati. Kita tidak pernah tahu kapan itu datang. Tapi firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Be ready, bersiap-siaplah. Karena Tuhan tidak lama lagi akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.